Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mereview film Oppenheimer. Saya di sini sebagai ketua Rafli Swada Juanda. Saya Cynthia Adelia. Saya Erika Pratama. Saya Sri Wahyuni. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan film tersebut. Robert membawa Kitty dan anaknya pindah ke sana. Para ilmuwan juga telah sampai di sana. Robert menjelaskan sebuah reaksi kimia yang terjadi di kapal Halifax pada tahun 1917 lalu. Bayangkan jika mereka berhasil membuat ledakan menggunakan fusi nuklir dengan uranium dan plutonium. Di sana, Teller merasa bosan dengan metode fusi nuklir dan ia menyarankan mereka dengan membuat bom hidrogen. Yang dimaksud Teller adalah fusi nuklir. Fusi nuklir sendiri adalah proses penggabungan inti atom dan menekannya agar memicu reaksi fusi seperti yang terjadi di matahari. Kita lompat lagi ke saat pertemuan AEC di mana Robert meminta persetujuan Levi Strauss untuk melanjutkan uji coba atom. Kembali lagi ke yang tadi, kita balik lagi ke yang tadi di mana para ilmuwan tengah membuat bentuk bom tersebut. Untuk mengurangi staf, Robert memperkerjakan istri-istri para ilmuwan, namun Jenderal Grox berkata mereka harus berhati-hati karena bisa jadi ada mata-mata Rusia di sana. Di pertemuan AEC, Strauss mendapatkan data kalau Soviet juga memiliki bom tapi belum pasti. Strauss terus saja menuduh kalau ada mata-mata, namun Robert juga terus membantahnya. Robert pergi ke Chicago untuk bertemu dengan ilmuwan bernama Ziller dan juga David Hill. Di sana, melakukan percobaan merantai nuklir. Jenderal Grox yang tahu Robert beberapa ilmuwan datang ke Chicago pun marah karena Robert tak seharusnya bepergian dan fokus membuat bom atom di Alamos. Kembali ke sidang, kini para dewan memanggil Jenderal Grox dan menanyakan apakah Grox mengetahui izin keamanan Robert dan menurut pedoman IAEA apakah ia mengizinkan keamanan Robert hari ini. Di Los Alamos, Lawrence dan Winant datang untuk menjadi mediator dan di sana mereka juga berhasil mengumpulkan uranium. Kembali lagi ke pertemuan AEC, di mana Strauss terus saja mendesak kalau di Los Alamos ada mata-mata dan ia mencurigai Luminach. Namun Robert bilang Luminach hanyalah seorang perantara. Di Los Alamos, Robert kaget karena Luminach tiba-tiba dipecat. Robert mendatangi Letnan Nichols dan Nichols menjawab Luminach masih berhubungan dengan para komunis dan saat itu pula izin keamanan Robert disetujui. Robert kembali ke Berkeley untuk bertemu Luminach, namun ia sedang tidak ada di sana. Keesokan harinya, saat kembali, ada pria lain yang ternyata adalah seorang kolonel bernama Bass. Di sidang tersebut, Kolonel Bass berkata kalau Robert masih berkoneksi dengan komunis dan bertemu dengan Jean. Ternyata penyebab Luminach dipecat adalah ulah Kolonel Bass ini yang sangat anti dengan yang namanya komunis. Untuk melindungi Luminach, Robert mengarang cerita kalau ada orang lain yang ingin memberikan informasi ke Rusia. Robert bilang mungkin orang itu adalah L. Bertens. Pesta Natal, Robert mencari tahu informasi mengenai Tolman yang pergi. Saat itu, Jenderal Grox membawa seseorang yang ternyata adalah Newsboat. Newsboat bertemu dengan Assembler di Oppenheimer yang bekerja untuk Nazi dan ternyata Hagen telah salah arah dalam membuat bom itu, yang hal itu membuat harapan Amerika Serikat untuk membuat bom lebih dulu. Newsboat juga datang ke sana untuk memperingati Roberts kalau bom atom itu dapat memusnahkan semua umat manusia. Mereka harus meyakinkan pemerintah kalau senjata ini sangatlah berbahaya. Setelah itu, Roberts mendapatkan kabar kalau Jim Tarlok meninggal dunia di bak mandi. Hal itu membuat Roberts menjadi takut dan Titi mencoba untuk menenangkannya. Terjadi perdebatan antara sesama ilmuwan mengenai bom ini.
Taylor juga sempat merajuk dan untungnya Roberts dapat meyakinkan Taylor untuk kembali dan bebas sesuka hatinya melakukan penelitian mengenai fungsi nuklir. Di pertemuan akhir, Roberts merasakan ketakutan karena bom yang mereka buat dapat memusnahkan umat manusia. Masih terjadi perdebatan bom jenis apa yang harus mereka gunakan. Roberts bilang bom hidrogen sangat berbahaya dan sulit untuk dibuat, dan akhirnya mereka semua setuju menggunakan bom uranium. Ada seorang mantan pilot bernama Rob Gordon. Ia bilang kepada Roberts apakah mungkin bom itu dibawa menggunakan pesawat. Di sidang para dewan, merasa janggal mengapa Gordon dapat menggunakan gugatan sedetail itu, sedangkan ia bukanlah lagi seorang dari pemerintahan. Dan dari mana ia mendapatkan akses keamanan Roberts? Apakah dari Letnan Nikos atau ada seorang AIC yang memberitahunya? Di sisi lain, Taylor ditanya tanggapannya mengenai kesetiaan Roberts untuk Amerika. Walaupun Inteluk sudah mati, namun Jepang masih saja berperang, sehingga untuk memerintahkan perang, mereka harus segera menciptakan bom di Los Alamos. Mereka berhasil membuat bom dan mengetes beberapa bom itu. Roberts membawa kakaknya Feng untuk membantu percobaan bom atom itu. Roberts diajak ke Washington untuk bertemu dengan menteri-menteri. Namun sebelum pergi, ia bertemu dengan Gillard dan juga Hill yang ingin mencegah bom ini diledakkan di Jepang dan mereka isi. Gillard bilang Nazi telah kalah dan Jepang lambat laun pasti akan kalah. Namun Roberts bersikeras untuk meledakkan Jepang. Sampailah mereka di Washington bertemu dengan Panglima Perang. Roberts menjelaskan mungkin saja bom ini dapat menewaskan 30.000 nyawa. Mereka harus memastikan bom ini dapat bekerja dengan baik agar Jepang menyerah dalam perang, dan mereka harus khawatir juga mengenai Rusia yang bisa juga mendapatkan info mengenai bom ini. Pada akhirnya mereka akan melakukan percobaan meledakkan bom untuk mengetahui beberapa jarak dan dampak yang didapatkan dari bom atom ini. Setelah bom dirakit, mereka membagi tugas masing-masing. Sebelum itu, Robert mengabari Kitty kalau mereka akan melakukan uji coba bom atom. Terdapat beberapa pos pengamatan yang telah dibangun. Di malam itu, ternyata sedang hujan yang sangat lebat, yang sempat mengkhawatirkan mereka. Terlebih lagi, Robert mendapatkan kabar kalau uji coba ledakan kecil yang dilakukan temannya gagal. Namun, mereka harus tetap melakukan ini. Robert pergi ke pos selatan, pos yang paling dekat dengan bom itu, dan mereka menjadwalkan akan meledakkan bom ini jam 5 pagi. Jenderal Prop sempat khawatir kalau reaksi berandal ini tidak dapat berhenti dan dapat memusnahkan bumi. Namun, Opim meyakinkan kalau kemungkinannya hanya mendekati nol. Hujan pun sudah reda, semua orang pun mendatangi pos pengamatannya masing-masing. Bom telah disiapkan, mereka harus menggunakan kaca anti ultraviolet untuk melihat ledakan itu.
Dan inilah dia adegan yang paling bagus yang ada di film ini, yaitu adegan ledakan uji coba bom Trinity. Sesuai dengan fisikanya, bom pun meledak, namun suaranya agak delay sampai ke telinga kita. Pada akhirnya, mereka berhasil menciptakan bom atom untuk pertama kalinya di dunia ini. Semua orang sangat bahagia karena berhasil, terlebih lagi Robert yang selama ini kerja kerasnya terbayarkan. Setelah uji coba bom Trinity tersebut, buatan para ilmuwan pun diambil alih oleh pemerintah Amerika dan akan digunakan untuk melawan Jepang. Taylor berbicara dengan Robert mengenai peti sigilar untuk mencegah bom itu diledakkan di Jepang, dan menurut Robert akan memiliki dampak yang amat besar ke dunia. Berharap Jepang akan menyerah beberapa hari kemudian, Robert terus saja gelisah karena tak mendapatkan kabar dari grup, karena tak mendapatkan kabar pengeboman hingga datanglah sebuah berita dari radio. Di sini kita semua merinding, apalagi Robert menginjak visual orang yang terkena dampak bom hingga hangus. Opi kini terkenal sebagai bapak bom atom. Rupanya dipasang di majalah Time, ia diundang bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, yaitu Presiden Eisenhower. Presiden bangga karena mereka dapat mengakhiri perang dengan bom itu. Sepertinya terjadi perselisihan antara Robert dan juga Presiden, karena Robert mau Los Alamos ditutup, sedangkan Presiden mau Los Alamos terus saja dikembangkan. Opi takut dan merasa kalau ialah yang telah membuat bom atom tersebut dan telah membunuh banyak orang. Opi menggunakan pengaruhnya sebagai bapak bom atom di dunia politik. Ross bercerita kalau prank adiknya Robert tidak diterima di berbagai universitas Luminitz, bekerja di rel kereta api, dan Hook diasingkan. Terkuaklah fakta kalau seorang anggota tim pembuat bom bernama Klaus Hook ternyata adalah mata-mata Uni Soviet. Mengetahui fakta itu, BF terus mengamati gerak-gerik Robert, bahkan memeriksa tong sampah rumahnya. Robert melihat foto-foto dampak pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang diperkirakan 100.000 orang meninggal karena bom itu. Robert secara resmi akhirnya menutup Los Alamos. Kita kembali ke Tross, yang di mana kali ini akhirnya kita mengetahui kebenaran kalau Tross memiliki dendam pribadi kepada Robert, dimulai saat pertemuan IC untuk ekspor isotop kemarin. Ternyata Tross jugalah yang memberikan Borden akses file keamanan Robert, dan juga ia bekerja sama dengan Letnan Nicole sebagai menyewa pengacara yang dapat menjatuhkan Robert, yaitu Rozerox. Tross telah merancang semuanya, termasuk menyidang Robert di ruangan kecil. Kali ini sidang kembali dimulai. Rozerox terus saja menyudutkan Robert. Apakah Robert masih berhubungan dengan Hook? Yang komunis dibilang masih. Giliran Rabi yang ditanya, untungnya Rabi masih menjadi teman Robert dan bersedia mendukungnya. Di sisi lain, Taylor juga bekerja sama dengan Tross karena ia merasa sakit hati sebab Robert menolak melanjutkan proyek bom nitrogen. Ya, giliran Borden yang ditanya, dan akhirnya Borden yang menjalankan rencana untuk menjatuhkan Robert, dan surat itu ternyata berisi kalau Robert terbukti adalah agen Uni Soviet dan ia dituduh telah mendukung Soviet di sisi lain. David Hills dipanggil untuk bersaksi sebagai perwakilan ilmuwan, dan alangkah terkejutnya Tross kalau Hills berkata sebagian besar ilmuwan di negara ini lebih suka melihat Tross keluar dari pemerintah.
sisi lain, Teller juga bekerja sama dengan Strauss karena ia merasa sakit hati sebab Opie menolak melanjutkan proyek bom hidrogennya. Giliran Borden yang ditanya dan akhirnya Borden menjalankan rencana untuk menjatuhkan Opie dan surat itu ternyata berisi kalau Opie terbukti adalah seorang agen Uni Soviet dan ia dituduh telah mendukung Soviet. Di sisi lain, David Hill dipanggil untuk bersaksi sebagai perwakilan ilmuwan dan alangkah terkejutnya Strauss kalau Hill berkata sebagian besar ilmuwan di negara ini lebih suka melihat Strauss keluar dari pemerintahan. Strauss memiliki dendam pribadi dengan Opie dan Dr. Bush juga turut mendukung Opie. Hill pun buka-bukaan kalau ada beberapa orang yang mendukung Louis Strauss untuk menjatuhkan Opie dan salah satunya adalah Roger Robb. Jenderal Groves pun juga tak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Opie, namun ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu Opie. Giliran Kitty yang dibawa ke sidang. Kitty terus saja diserang oleh Roger Robb mengenai dirinya yang merupakan mantan anggota Partai Komunis. Namun Kitty menjawab serangan-serangan Robb itu dengan elegan dan cantik. Kitty meyakinkan Dewan kalau Opie tak ada hubungannya dengan komunis dan Uni Soviet. Opie adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang loyal dan setia. Akhirnya Opie hanya bisa menunggu hasil sidang itu. Sebelumnya ia bertemu dengan Einstein. Di sisi lain, Strauss tentunya kesal mengapa David Hill ingin menjatuhkan dirinya dan malah mendukung Opie. Strauss pun yakin kalau Opie telah meyakinkan semua ilmuwan untuk melawan dirinya, termasuk Einstein. Roger Robb masih mendesak Opie mengapa Opie menolak menggunakan bom hidrogen, padahal ia jugalah yang membantu menetapkan target kota di Jepang untuk dibom. Opie pun bilang ia memiliki krisis keyakinan mengenai bom hidrogen sejak bom Jepang diledakkan. Pada akhirnya sidang ini berakhir. Opie dipercaya sebagai warga negara yang loyal, namun izin keamanannya tidak diperbarui. Di sisi lain, Strauss juga pasrah. Strauss akhirnya kalah dalam sidang yang salah satu orang yang menentang Strauss itu bernama John F. Kennedy. Kita pun dibawa kembali saat Opie mendatangi Einstein dahulu. Saat ini adalah saat di mana mereka telah berhasil meledakkan Hiroshima. Ternyata penyebab Einstein tak ingin bicara dengan Strauss adalah karena Opie bercerita kalau mungkin reaksi berantai yang dapat menghancurkan dunia itu telah mereka lakukan.